Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa kembali dengan saya Ibu Siti Imana. Di masa pandemi COVID-19 ini, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa selalu cuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker, makan makanan sehat dan bergizi, olahraga teratur, dan jaga jarak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi wujud benda, menyebutkan satuan berat baku, memaparkan arti pentingnya hidup sederhana. Hari ini kita akan belajar benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak, di sekitar kita terdapat bermacam-macam benda. Contohnya, kursi, meja, tas, sepatu, penghapus, pensil, batu, dan balon. Lemari, tabung gas, balon, dan asap. Air, ban, minyak goreng, buku, madu, dan sirup. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda dikelompokkan menjadi 3. Apa sajakah itu? Apa ya? Mungkin dari kalian ada yang sudah mengetahuinya. Benda-benda di alam semesta digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda mempunyai sifat yang membedakannya. Dari contoh gambar yang ada, dapatkah kalian mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya? Dari pengelompokan yang telah kalian lakukan, benda padat terdiri dari kursi, meja, lemari, penghapus, tas, pensil, dan sepatu. Pengelompokan benda cair terdiri dari air, minyak goreng, sirup, dan madu. Sedangkan pengelompokan pada benda gas, yaitu terdapat udara di dalam balon, gas di dalam tabung gas, asap, dan udara yang ada di dalam ban. Setelah mempelajari wujud benda, selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat benda. Pensil dan buku kita letakkan dalam tas. Bentuk pensil dan buku tetap tidak mengikuti bentuk tas. Kursi dan sepatu, jika kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, bentuknya tetap. Benda padat bisa diubah jika diberi tekanan. Contohnya pada plastisin atau malam, akan berubah bentuk jika diberi tekanan. Bagaimana dengan air? Mengapa air dikatakan benda cair? Perhatikan percobaan berikut ini. Air dalam botol berbentuk seperti botol. Air dalam gelas berbentuk seperti gelas. Air dalam mangkuk berbentuk mangkuk. Ternyata air berbentuk seperti wadahnya. Benda cair dapat menempati ruang dan memiliki massa. Misalnya, jika kita menuangkan air dalam gelas, air akan memenuhi seluruh ruangan gelas. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya pada air terjun. Bagaimana dengan sifat benda gas? Seorang anak meniup balon yang kempes. Apa yang terjadi pada balon tersebut? Balon menjadi menggelembung. Hal ini menandakan bahwa benda gas menempati segala tempat.
Dua buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Sebuah balon dikempeskan, maka balon yang berisi udara akan berada lebih rendah dari balon yang kempes. Hal ini menandakan bahwa benda gas memiliki massa. Anak-anak, cobalah kalian kerjakan soal halaman 109. Cobalah lengkapi bagian berikut ini. Benda berdasarkan wujudnya, sifat benda, dan contoh bendanya. Anak-anakku yang hebat, benda-benda yang ada di sekitar kita, baik benda padat, benda gas, dan benda cair, memiliki berat. Bagaimana kita mengetahui berat benda tersebut? Perhatikan gambar alat yang digunakan untuk menimbang berat benda berikut. Satuan berat baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kilogram, gram, dan ons. 1 kilogram sama dengan 10 on. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan 1 on sama dengan 100 gram. Anak-anak, cobalah kalian menimbang berat badan seluruh anggota kelompokmu. Tugas kalian ada di buku halaman 113. Satuan berat baku yang digunakan untuk menimbang berat badan adalah kilogram. Anak-anakku yang hebat, tentunya kalian di rumah mempunyai banyak benda yang bagus. Tetapi, sebagus dan sebanyak apapun benda yang kita miliki, jangan sampai membuat kita sombong. Tetapi, kita harus hidup sederhana. Apakah hidup sederhana itu? Hidup sederhana adalah hidup dengan wajar dan tidak berlebihan. Hidup sederhana adalah sikap seseorang yang menggunakan sesuatu dengan wajar. Hidup sederhana adalah hidup yang hemat, secukupnya, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak, tulislah dalam bentuk cerita yang menggambarkan hidup sederhana. Gunakan tanda baca yang benar pada cerita kalian. Tugas kalian ini ada di buku siswa kelas 3, tema 3, halaman 115. Dari materi yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat-sifat benda padat: 1. Bentuk dan ukurannya tidak berubah, mempunyai berat, dapat dilihat dan dipegang, volume benda tetap. Sifat-sifat benda cair: bentuknya berubah mengikuti wadahnya, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan mempunyai volume tetap. Sifat-sifat benda gas: bentuknya berubah-ubah, benda tidak dapat diamati langsung, dan tidak dapat dipegang. Satuan berat baku yang sering digunakan adalah kilogram, gram, dan ons. Hidup sederhana adalah hidup yang apa adanya, disesuaikan dengan kebutuhan, dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.